Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, area kami di sini ingin mempresentasikan tugas psikologi industri dengan materi analisis manajemen resiko. Perkenalkan, saya Alkaisa Ibadillah Hasanin dengan NIM akhir 100. Saya Muhammad Rendrawan dengan NIM akhir 023. Saya Lisester Laura Simatupang dengan NIM akhir 031. Saya Tristan Arka Aulia dengan NIM akhir 099. Di sini kami akan membahas tentang masalah yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara 4. PT Perkebunan Nusantara 4 atau biasa disingkat PTPN 4 merupakan usaha yang bergerak di bidang agroindustri yang menghasilkan produk berupa kelapa sawit, karet, dan teh. Direktur utamanya yaitu Jatmiko Krisna Sentosa dengan komisaris utamanya Dahlan Harahap. Usaha ini didirikan pada tanggal 11 Maret tahun 1996 dan beralamatkan di Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu pengertian apa tentang K3 dan konflik. Yang pertama itu tentang K3. Dimana K3 sendiri yang berarti adalah suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik dari jasmani maupun rohani tenaga kerja. Jadi pada khususnya dan manusia pada umumnya. Selanjutnya apa itu konflik? Konflik adalah suatu proses interaktif yang termanifestasi dalam hal seperti ketidakcocokan atau ketidaksetujuan. Baik dari individu, kelompok ataupun organisasi. Selanjutnya adalah metode yang digunakan oleh kelompok kami. Nah, metode yang digunakan dari kelompok kami yaitu ada 4. Yang pertama adalah HIRA RC, yang kedua adalah HAZOP, yang ketiga adalah diagram Ishikawa, yang keempat adalah CSA. HIRA RC adalah Hazard Identification Risk Assessment Risk Control, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi bahaya serta memberikan penilaian risiko pada saat melakukan proses pengerjaan. Nah, metode yang kedua yaitu adalah metode HAZOP atau Hazard and Operability, adalah studi keselamatan yang sistematis berdasarkan pendekatan sistemik ke arah penilaian keselamatan dan proses pengoperasian peralatan yang kompleks. Nah, selanjutnya adalah menggunakan diagram Fishbone atau biasa yang dikenal adalah diagram Ishikawa atau tulang ikan. Sebenarnya yang keempat adalah CSA. CSA adalah kegiatan pemeriksaan sistematis pekerjaan yang tujuannya untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengendalikan risiko. Berikut adalah bahaya pada bagian pengolahan sawit, yaitu pada stasiun sortasi, rebusan, dan bantingan yang akan menimbulkan konflik antara pribadi, kelompok, maupun dengan perusahaan. Yang pertama, pada stasiun sortasi, itu ada bahaya tertimpa duri TBS dan tertusuk duri TBS. Akan timbul konflik antar pekerja dengan Departemen K3 dan dengan pekerja lainnya. Misalnya, ketika salah satu pekerja lalai atau kurang berhati-hati saat mengoperasikan alat atau memindahkan TBS yang memicu terjadinya risiko tertusuk duri TBS sehingga menimbulkan konflik antar pekerja. Pekerja lain akan menyalahkan pekerja yang kurang berhati-hati dan menimbulkan ketegangan antar pekerja. Lalu ada tertusuk gancu yang akan menimbulkan konflik antar pekerja dengan departemen operasional dan antar pekerja. Konflik antar pekerja karena akan menyebabkan cedera fisik bagi pekerja lainnya. Pekerja yang tertusuk gancu akan merasa dirugikan oleh kelalaian pekerja lainnya. Lalu, konflik antar pekerja dengan departemen operasional juga bisa timbul karena resiko ini menunjukkan adanya lemahnya penerapan SOP dan kurangnya pelatihan yang diberi pada pekerja. Selanjutnya, ada jari tangan terjepit tali. Akan muncul konflik departemen dalam perusahaan. Departemen perusahaan akan merasa bahwa pekerja operasional kurang berhati-hati dalam mengoperasikan peralatan dan menerapkan SOP yang berlaku. Lalu pada stasiun rebusan, ada bahaya terlibas tali yang akan menimbulkan konflik antar departemen perusahaan. Ini juga akan meningkatkan risiko kecelakaan sehingga menimbulkan konflik karena departemen pemeliharaan akan merasa pekerja operasional tidak berhati-hati dan tidak menerapkan keselamatan kerja yang berlaku. Lalu ada bahaya peledakan dan tersembur uap panas.
Akan timbul konflik antar departemen produksi dengan departemen yang mengelola K3. Jika produksi dikejar tanpa memperhatikan prosedur keselamatan, departemen K3 dapat merasa bahwa keselamatan diabaikan, dan sebaliknya K3 menerapkan aturan ketat yang memperhambat produksi, sehingga departemen produksi mungkin menganggap K3 sebagai penghambat. Lalu akan timbul ketegangan antar kedua departemen tersebut yang akan memicu konflik. Selanjutnya pada stasiun Bantingan, ada bahaya tertimpa lori, yaitu akan menimbulkan konflik antar departemen operasional dan departemen pemeliharaan. Departemen operasional akan menyalahkan departemen pemeliharaan karena tidak melakukan pemeriksaan rutin atau perawatan yang memadai. Dan sebaliknya juga, departemen pemeliharaan akan menyalahkan pekerja di departemen operasional karena pengoperasian peralatan tidak benar atau tidak mengikuti SOP yang berlaku. Selanjutnya, ada metode analisis bahaya dan risiko. Metode yang digunakan untuk menganalisis bahaya dan risiko dalam suatu proses atau produksi yang pertama itu ada JSA atau Job Safety Analysis, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terkait dengan setiap tahapan pekerja. Maka, dari penggunaan metode JSA dapat didokumentasikan langkah-langkah yang harus diambil, serta mengidentifikasi bahaya dan risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama, pada pekerjaan mensortir tandan buah segar atau TBS akan menimbulkan bahaya tertusuk duri tandan buah segar. Lalu pengendalian risikonya berupa menggunakan sarung tangan pelindung. Lalu ada tertimpa buah tandan segar. Pengendalian risikonya adalah memastikan penumpukan tandan buah segar dilakukan dengan aman. Lalu pekerjaan kedua adalah memasukkan tandan buah segar ke lori. Akan timbul bahaya tertusuk gancu. Pengendalian risikonya berupa pelatihan untuk pekerja mengenai bagaimana penggunaan gancu dengan aman. Lalu ada menarik lori dengan bahaya terjepit pintu. Pengendalian risikonya memastikan mekanisme pintu agar tetap berfungsi dengan baik. Dan bahaya selanjutnya, tangan terjepit tali. Menimbulkan konsentrasi pekerja dan melakukan pelatihan mengenai penggunaan tali yang aman. Lalu kegiatan selanjutnya adalah menarik tali dengan bahaya terlibas tali. Pengendalian risikonya berupa pemasangan rambu K3 agar pekerja lebih berhati-hati saat bekerja. Kemudian ada merebus tandan buah segar yang akan menimbulkan bahaya tersembur uap panas. Pengendalian risikonya berupa memasang pelindung pipa dan isolasi dan melakukan pengecekan rutin. Bahaya selanjutnya itu ada peledakan. Dengan pengendalian risiko, pemasangan rambu K3 mengenai batasan yang perlu diperhatikan saat mengoperasikan mesin. Lalu ada memisahkan buah sawit dari janjangan, akan menimbulkan bahaya tertimpa lori. Maka pengendalian risikonya, pemasangan pembatas di sekitar lintasan lori dan melakukan pengecekan rutin kondisi rel dan lori. Izin melanjutkan, selanjutnya ada metode kedua yaitu HIRAC, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Jadi, metode ini merupakan metode untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi bahaya serta memberikan penilaian risiko pada saat melakukan proses pekerjaan. Tahapan dalam HIRAC sendiri itu ada 3. Yang pertama itu identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan penilaian risiko. Identifikasi bahaya yaitu identifikasi kegiatan dan penjabaran risiko di setiap stasiun yang ada. Sedangkan pengendalian risiko adalah memastikan kontrol risiko dari proses atau aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya, penilaian risiko berfungsi untuk mengendalikan suatu potensi bahaya melalui skala prioritas. Next. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi bahaya atau hazard identification. Jadi di tabel ini merupakan identifikasi kegiatan dan penjabaran risiko atau bahaya di setiap stasiun. Yang pertama ini ada stasiun sortasi atau loading cramp. Itu bahaya yang ada seperti tertusuk duri, tertimpa TBS, tertusuk gancu, dan terjepit pintu, dan jari tangan terjepit tali. Untuk resikonya, itu semuanya terjadi luka. Untuk di stasiun rebusan, kegiatannya menarik tali dan merebus TBS, bahayanya terlibas tali, tersembur uap, panas, dan peledakan. Bedanya pada risiko peledakan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya pada stasiun Bantingan, kegiatannya memisahkan buah sawit dari janjangan. Untuk bahayanya tertimpa lori dapat menyebabkan luka atau kematian. Next. Untuk tahapan yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Jadi risk assessment ini merupakan proses untuk memastikan kontrol risiko dari
aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dalam risk assessment itu mencakup likelihood dan severity. Likelihood ini menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, sedangkan severity menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Jadi di tabel tersebut sudah ada skala ukur tingkat kemungkinan berdasarkan kekerapan, mulai dari jarang sekali sampai hampir pasti terjadi, beserta deskripsinya, seberapa sering kecelakaan tersebut terjadi. Untuk yang tabel keparahan atau severity, itu tingkat keparahannya dari 1 sampai 5, mulai dari tidak signifikan sampai terjadinya bencana. Dari level 1, itu jika tidak ada dampak yang dia akibatkan sangat kecil bagi manusia, proses produksi, properti, atau menyebabkan perawatan fisik setidaknya dalam 15 menit. Sampai yang nomor 5 itu dapat menyebabkan kecacatan permanen atau parsial, atau bahkan kematian. Next. Untuk tahapan kedua, penilaian resiko kecelakaan kerja, itu kami melakukan analisis berdasarkan likelihood dan severity-nya. Untuk likelihood-nya, kami mendapatkan datanya dari jurnal dan severity-nya berdasarkan analisa di tabel. Untuk risk rating didapatkan dari perkalian antara likelihood dan severity. Pada analisa ini, kami juga mendapatkan tingkat risiko meliputi moderate, low, dan high. Untuk moderate, itu tingkat risiko yang sedang, low rendah, dan high tinggi, berdasarkan risiko atau bahaya yang terjadi. Next. Tahapan terakhir adalah pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian risiko adalah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan dengan menentukan suatu skala prioritas terlebih dahulu, yang kemudian dapat membantu dalam pemilihan pengendalian risiko. Dalam tabel tersebut sudah ada risk control-nya atau tingkat cara pengendaliannya. Itu petugas mematuhi instruksi kerja, kemudian petugas diberi APD seperti sarung tangan, masker, sepatu, kacamata, dan dipasang rambu K3 dan APAR. Untuk yang stasiun kedua, stasiun rebusan, itu tambahannya dilakukan inspeksi mesin secara berkala dan pembersihan area kerja setiap hari. Untuk yang stasiun Bantingan, bentuk risk control-nya adalah petugas mematuhi instruksi kerja dan diberikan APD. Next. Jadi ini penjelasannya untuk risk control-nya. Itu yang pertama adalah kepatuhan petugas terhadap instruksi. Instruksi kerja yang tersusun dalam SOP sangat penting dalam memberikan pedoman yang jelas. Setiap langkah dalam proses produksi yang dilakukan dengan standar meminimalkan risiko kecelakaan. Kemudian penggunaan APD. Penggunaan alat pelindung diri sudah diterapkan oleh perusahaan, yaitu semua tenaga kerja memakai alat pelindung diri berupa sepatu boots, helm, masker, dan seragam. Yang ketiga adalah inspeksi mesin, yaitu mengidentifikasi kerusakan atau keausan komponen mesin sejak dini. Dengan mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi besar, pabrik dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kegagalan fungsi mesin. Dalam inspeksi mesin, teknisi memastikan bahwa semua peralatan dan mesin memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Yang terakhir adalah pembersihan area kerja. Lingkungan kerja yang bersih menciptakan suasana kerja yang teratur, yang juga berdampak positif terhadap kepatuhan terhadap K3. Ketika pekerja melihat bahwa area kerja selalu dijaga kebersihannya, mereka akan terdorong untuk mengikuti aturan K3 dan menjaga keselamatan diri serta rekan kerja. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode HAZOP. HAZOP adalah Hazard and Operability Study. Nah, pendekatan HAZOP ini dapat diterapkan untuk menganalisis proses pengolahan secara sistematis. HAZOP ini
juga berfungsi untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi berbagai faktor penyebab atau cause yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Selain itu, HAYEP juga membantu dalam menentukan konsekuensi atau kerugian yang memungkinkan terjadinya akibat penyimpangan atau deviasi dari prosedur yang telah ditetapkan. Nah, proses dari analisis HAYEP ini meliputi yang pertama itu adalah identifikasi bahaya, yang kedua itu adalah analisis penyebab atau cause-nya, yang ketiga itu adalah evaluasi konsekuensi, yang keempat adalah rekomendasi tindakan mitigasi. Nah, yang pertama itu adalah sumber hazardnya itu adalah aktivitas kerja, di mana hazardnya itu adalah tertusuk duri tan dan buah segar, deviasi atau penyimpangannya adalah kontak langsung dengan tan dan buah segar, kasusnya adalah proses pemindahan tan dan buah segar tanpa alat pelindung yang memadai dan dilakukan tidak dengan hati-hati. Konsekuensi dari tertusuk duri tan dan buah segar adalah cedera ringan karena adanya luka tusuk pada tangan dan bisa menyebabkan infeksi pada tangan itu sendiri. Nah, actionnya atau aksi dari untuk menghindari tertusuk dari tan dan buah segarnya itu adalah menggunakan sarung tangan, pelindung, dan melakukan pemindahan tan dan buah segar dengan aman. Nah, sedangkan likelihood-nya atau kemungkinannya itu adalah 2, sedangkan severity atau tingkat keparahannya itu adalah 3. Jadi, risk rating-nya adalah perkalian dari likelihood atau kemungkinan dengan severity atau keparahan. Jadi, diperoleh risk rating-nya adalah 6. Next. Untuk di proses di stasiun yang kedua yaitu adalah fasilitas kerja, itu ada hazardnya adalah terjepit pintu, sedangkan deviasi atau penyimpangannya adalah pergerakan pintu di area pengolahan yang tidak berjalan otomatis. Nah, cause-nya atau penyebabnya adalah sistem hidrolik yang ada pada pintu tidak berfungsi dengan baik. Nah, action-nya untuk menghindari terjepit pintu adalah cedera ringan pada jari atau tangan dan luka memar, sedangkan action-nya adalah memastikan mekanisme pintu agar tetap berfungsi dengan baik. Nah, untuk hazard dari terjepit pintu ini adalah likelihood-nya adalah 3, severity-nya adalah 3, jadi diperoleh risk rating-nya adalah 9. Oke, yang terakhir jadi di stasiun yang ketiga itu adalah ada sumber hazardnya itu adalah aktivitas kerja, hazardnya itu adalah tersembur uap panas, deviasi atau penyimpangannya itu adalah kebocoran pada pipa-pipa yang ada pada proses pengolahan, sedangkan cause-nya adalah pemasangan sambungan pipa yang kurang rekat dan pengecekan tidak dilakukan dengan secara rutin. Nah, konsekuensi dari tersembur uap panas itu adalah cedera serius karena mengakibatkan luka bakar yang sangat parah. Nah, untuk action-nya itu sendiri adalah memasang pelindung pipa dan isolasi dan melakukan pengecekan rutin. Nah, likelihood-nya untuk hazard dari tersembur uap panas itu sendiri adalah 1, sedangkan severity-nya itu 5 karena bisa menyebabkan cedera serius hingga kematian. Nah, sedangkan risk ratingnya itu adalah 5. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang Fishbone diagram atau diagram Ishikawa. Jadi yang pertama itu diagram Ishikawa itu terbagi, maksudnya ada penyebab-penyebab yang dikategorikan, dan di sini itu dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada man manusia. Jadi man ini atau manusia ini adalah yang berhubungan tentang kondisi atau faktor-faktor yang berasal dari perilaku yang dapat berpengaruh di kecelakaan kerja. Untuk masalahnya sendiri, yang pertama itu tidak memakai APD. Nah, untuk tidak memakai APD ini eh, terjadi karena kelalaian dari pekerja, yang mana kelalaian itu tuh sering terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, yang mana itu sangat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu stres. Untuk stres ini eh, bisa dari faktor-faktor seperti banyaknya jam kerja, lalu overworking atau gaji yang tidak sesuai. Nah, untuk masalah itu juga maksudnya sering terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, yang mana itu sangat sangat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Lalu yang kedua itu kategori mesin. Dan mesin ini
dalam stasiun perebusan itu terjadi dua kegiatan. Yang mana di kegiatan itu yang pertama itu peledakan. Jadi kenapa terjadinya peledakan? Dikarenakan saat melakukan perebusan itu tekanan panasnya itu terlalu tinggi dan uapnya itu tidak keluar, sehingga bisa terjadi peledakan. Lalu untuk tersumber uap panas, eh, dikarenakan saat menarik tali penutup mesin rebusan itu terdapat banyak uap di dalamnya yang maksudnya yang harus dikeluarkan, sehingga perlunya bagi para pekerja untuk menjaga jarak. Lalu kategori yang ketiga itu adalah metode. Yang pertama itu kurangnya pelatihan. Untuk kurangnya pelatihan ini bisa jadi karena biaya yang tinggi. Nah, untuk biaya yang tinggi ini perusahaan perlu pintar dalam apa namanya, mengolah atau menginvestasi keuangan. Lalu masalahnya selanjutnya yaitu tentang SOP yang tidak jelas. Untuk SOP yang tidak jelas ini seperti terjadinya miskom antar tim, jadi bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Selanjutnya environment atau lingkungan. Yang pertama itu medan yang curam, karena sebagian pabrik kelapa sawit berada di perbukitan, yang mana itu jalannya atau medannya itu curam, sehingga dapat beresiko untuk terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya untuk masalah kondisi cuaca. Untuk kondisi cuaca ini contohnya masalahnya saja seperti saat terjadinya badai atau angin yang mengakibatkan pohon dari kelapa sawit itu bisa tumbang. Nah, untuk itu perlu juga bagi pekerja untuk mencari tempat perlindungan sebelum terjadinya badai. Lalu untuk masalah selanjutnya ya tentang serangga berbahaya, karena pabrik kelapa sawit ini berada di alam terbuka, jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk munculnya serangga-serangga berbahaya. Lalu untuk kategori selanjutnya yaitu material, yang mana dari material dari buah sawit ini itu tuh memiliki beban yang berat, kisaran sekitar 16 sampai 32 kilo. Yang mana itu perlu teknik atau kondisi fisik yang kuat untuk mengangkat dari buah sawit sendiri. Selanjutnya dari permukaan buah sawit yang berduri itu juga apa namanya, sangat berpengaruh bagi kecelakaan kerja, karena bisa saja dari tubuh para pekerja itu jika tidak hati-hati atau tidak memakai APD yang lengkap bisa tertusuk duri. Nah, untuk sarannya sendiri, yang pertama itu diharapkan dari manajemen K3 melakukan pelatihan K3 dan meningkatkan sosialisasi K3 pada pekerja. Lalu yang kedua itu perlu peningkatan ketertiban dan kedisiplinan memakai APD serta penanganan agar efektivitas pengendalian bahaya meningkat. Lalu untuk yang ketiga, sebaiknya perusahaan melakukan identifikasi kecelakaan kerja dengan berbagai metode dan melakukan monitoring secara rutin dan secara objektif. Lalu yang keempat, untuk perusahaan sebaiknya menjadikan hasil analisa kecelakaan kerja seperti GIRAK, lalu diagram Ishikawa dan BASOP sebagai acuan untuk pembuatan program keselamatan dan kesehatan kerja pada bagian pengolahan pabrik kelapa sawit. Oke, jadi selanjutnya dari kelompok kami itu merekomendasi pengendalian resiko untuk proses pengolahan dari kelapa sawitnya itu sendiri. Nah, rekomendasi pengendalian resiko ini didasarkan dari tingkat resikonya yang dibagi dari resiko rendah, resiko sedang, dan juga resiko tinggi. Nah, untuk resiko rendah itu adalah bahayanya itu yang seperti tertusuk ganju pada stasiun sortasi. Nah, ini bisa dikendalikan dengan yang pertama itu dengan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang kedua itu adalah pelatihan penggunaan gancu dengan secara aman. Yang ketiga itu adalah penandaan area bahaya atau pemasangan rambu-rambu K3 di area produksinya itu sendiri. Nah,
Yang kedua itu adalah untuk tingkat resiko sedang atau moderat. Nah, bahayanya itu misalnya tertusuk dari duri, terus adalah bahayanya terjepit pintu dan tertimpa lori, terlibas tali, kebisingan, dan debu. Nah, untuk pengendalian resikonya itu adalah misalnya untuk yang bahaya tertusuk duri itu adalah menggunakan sarung tangan dan pakaian pelindung dengan bahan yang lebih tebal untuk melindungi pekerja dari duri. Nah, untuk yang terjepit pintu itu adalah bisa menggunakan dengan pelatihan tentang prosedur keselamatan saat bekerja atau dengan pemasangan rambu-rambu K3 itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah tingkat resiko tinggi atau high. Nah, bahayanya itu misalnya adalah bahaya minyak dan uap panas, yaitu adalah tersembur uap panas itu sendiri. Nah, yang kedua adalah bahaya peledakan kompresor. Nah, untuk bahaya dengan tingkat resiko tinggi ini, pengendalian resikonya adalah dengan cara, misalnya jika bahaya minyak dan uap panas itu tersembur uap panas, maka bisa dilakukan adalah pastikan area tersebut dilengkapi dengan ventilasi yang baik untuk membuang uap panas itu sendiri. Nah, yang kedua adalah menggunakan APD khusus seperti sarung tangan tahan panas dan pakaian pelindung tahan api dan juga masker. Sedangkan untuk bahaya peledakan dan kompresor adalah dengan pengoperasian mesin secara baik. Jadi si pekerjaan ini adalah dilakukan pelatihan agar bisa mengoperasikan mesin itu dengan baik. Baik, berdasarkan analisis job safety dan konflik yang telah kami lakukan, kami dapat memahami dan menilai berbagai tingkat potensi bahaya melalui beberapa metode yang telah kami lakukan. Selain itu, kami dapat mengetahui konflik yang mungkin terjadi pada perusahaan sawit PTPN 4 unit usaha Pabatu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.